Arini menatap siluet kota dari jendela apartemennya yang megah. Lampu-lampu gedung tinggi berkelip seperti bintang-bintang yang jatuh ke bumi, namun hatinya tidak merasakan secercah cahaya. Di balik kesuksesannya sebagai wanita mandiri, yang mampu mengatur bisnisnya sendiri dan menapaki dunia dengan percaya diri, tersimpan rahasia yang menyesakan. Ia adalah istri kedua dari seorang pengusaha kaya, Prasetyo, seorang pria tampan dan karismatik yang selalu berhasil memikat hati wanita. Prasetyo meyakinkannya suatu hari bahwa ia akan meninggalkan istri pertamanya, Dewi, demi Arini. Janji itu pernah menjadi alasan Arini bertahan, menahan perasaan cemburu, dan menutup mata dari kenyataan pahit. Hari demi hari, janji Prasetyo terbukti hanyalah ilusi. Ia semakin jarang menemuinya, selalu hadir dengan alasan-alasan sibuk yang terdengar meyakinkan namun hambar. Setiap kali Arini menunggu, harapannya pupus ketika pesan singkat atau panggilan telepon diabaikan. Rasanya seperti menunggu hujan di musim kemarau, sia-sia dan melelahkan. Ia mulai merasakan gelombang kekecewaan yang perlahan-lahan berubah menjadi sakit hati yang tajam. Kehancuran itu memuncak ketika suatu sore, secara tidak sengaja, Arini menyaksikan Prasetyo dan Dewi hadir bersama di sebuah acara publik. Keduanya tampak harmonis, saling tertawa, dan menikmati momen bersama layaknya pasangan yang sempurna. Arini menelan ludah, merasakan dada sesak. Semua yang selama ini diyakini, semua janji manis yang membuatnya tetap bertahan, kini hancur seketika. Ia menyadari posisinya, bukan pendamping sah, bukan wanita yang akan dicintai sepenuhnya, melainkan sekadar penghibur sementara, seorang wanita simpanan tanpa masa depan. Amarah dan kecewa bercampur menjadi satu. Tangisan yang ia tahan selama ini meledak dalam bentuk tekad yang membara. Ia tidak lagi bisa membiarkan dirinya dipermainkan. Tidak ada lagi ruang untuk percaya pada kata-kata manis Prasetyo. Luka yang menganga di hatinya menuntun pada satu keputusan, membalas dendam. Namun bukan sekadar balas dendam biasa. Ia ingin membongkar semua rahasia, menghancurkan citra yang selama ini dipertahankan Prasetyo, dan menuntut keadilan atas penghinaan yang diterimanya. Arini menutup mata sejenak, merasakan dinginnya udara malam menelusup ke tulang. Dia mulai merancang strategi dalam benaknya. Setiap langkah harus diperhitungkan. Tidak ada tempat untuk emosi liar, tidak ada ruang untuk kesalahan. Ia akan meneliti Prasetyo, mengumpulkan bukti, dan memanfaatkan kelemahannya. Di balik wajah anggun dan senyum manisnya, kini muncul sisi lain, seorang wanita yang diam-diam memupuk rencana, seorang pejuang yang siap melawan ketidakadilan yang diterimanya. Malam itu, kota yang semula tampak gemerlap berubah menjadi saksi bisu tekad Arini. Luka yang menyakitkan telah memicu percikan yang akan membakar seluruh dunia yang dibangun Prasetyo dengan kepalsuan. Tidak ada yang akan menyangka bahwa wanita yang tenang, lembut, dan selalu tersenyum ini, diam-diam sedang menyiapkan badai yang akan datang. Masa depan Arini kini bukan lagi tentang cinta yang dikhianati, tetapi tentang kekuatan, strategi, dan dendam yang perlahan-lahan akan terwujud. Setelah malam itu, tekad Arini semakin mengeras. Luka dan pengkhianatan yang ia rasakan telah berubah menjadi rencana yang matang. Dia tahu balas dendam bukan tentang amarah yang tak terkendali, tetapi strategi yang cermat dan perhitungan yang tepat. Segala sesuatu harus dilakukan dengan hati-hati. Satu langkah yang salah bisa membuat semua usahanya sia-sia. Langkah pertama adalah pengamatan. Arini mulai mengamati setiap gerak-gerik Prasetyo, mempelajari rutinitasnya, memahami pola hidupnya, dan mengenali orang-orang yang berada di sekitarnya. Ia menyewa seorang detektif swasta yang andal, seseorang yang mampu menemukan celah-celah rahasia yang selama ini tersembunyi, dari catatan keuangan pertemuan bisnis hingga hubungan pribadi yang samar, semua mulai terkuak sedikit demi sedikit. Setiap informasi baru yang diperoleh Arini menambah senjata dalam persiapannya. Tak lama kemudian, ia menemukan titik lemah pertama yang bisa dimanfaatkan. Prasetyo memiliki musuh bisnis lama, seorang pengusaha bernama Rama, yang selama ini mengintai celah untuk menjatuhkan Prasetyo. Arini menyusun strategi hati-hati untuk mendekati Rama.
menawarkan informasi yang tampak berharga tanpa mengungkap identitasnya. Ia tahu aliansi ini akan menjadi kunci awal untuk menghancurkan citra Prasetyo, perlahan tapi pasti. Sementara itu, Arini tetap menjaga hubungan semu dengan Prasetyo. Setiap pertemuan digunakan sebagai peluang. Ia merekam setiap kata, setiap janji yang diucapkan Prasetyo, setiap kelemahan yang terlihat dalam percakapan mereka. Tanpa sepengetahuan Prasetyo, bukti demi bukti terkumpul, seperti kepingan puzzle yang suatu hari nanti akan membentuk gambar kehancuran bagi pria yang telah menipunya. Rencana Arini tidak hanya soal bisnis. Ia memahami bahwa kehidupan pribadi, Prasetyo adalah area rawan yang bisa ia eksploitasi. Dengan cermat, ia memantau hubungan Prasetyo dan Dewi, mencari tanda-tanda ketegangan atau keretakan yang bisa diperbesar. Setiap informasi diam-diam ia catat, setiap detail menjadi senjata yang siap digunakan pada saat yang tepat. Di balik wajahnya yang tenang dan elegan, Arini kini menampilkan sisi lain. Seorang wanita yang berhati dingin, cerdas, dan penuh perhitungan. Dendamnya bukan hanya tentang membalas sakit hati, tetapi menuntut keadilan atas penghinaan yang diterimanya. Ia tahu, semua langkah harus presisi. Kesalahan kecil saja bisa membongkar rencana yang telah disusun dengan susah payah. Malam demi malam, rencana itu semakin jelas. Arini merasakan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi, kekuatan yang lahir dari penderitaan, luka, dan kekecewaan. Setiap informasi yang ia kumpulkan adalah alat untuk memperlemah Prasetyo. Di setiap gerakan yang dia lakukan adalah bagian dari strategi besar yang akan mengubah hidup semua orang di sekitarnya. Di kejauhan, lampu kota masih berkelip, menyimpan rahasia dan janji yang belum terungkap. Arini tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan arah cerita ini. Satu persatu, ia akan membuat dalang kebohongan itu jatuh. Tidak ada jalan untuk mundur. Dendamnya sudah dipupuk, dan saatnya menunggu waktu yang tepat untuk mengeksekusi semua rencana yang telah lama disusun. Dengan cermat, Arini menatap dokumen-dokumen yang baru saja diterimanya dari Rama. Setiap lembaran penuh informasi rahasia tentang bisnis Prasetyo, mulai dari transaksi gelap hingga strategi yang merugikan banyak pihak. Dengan hati-hati, ia menyerahkan data itu kepada Rama tanpa menyingkapkan identitasnya. Langkah ini seperti menyalakan percikan kecil yang perlahan menjadi api yang tak terbendung. Kerugian mulai menimpa Prasetyo. Bisnis yang selama ini terlihat kokoh kini goyah. Investor menarik diri dan mitra-mitra bisnis mulai ragu. Tekanan finansial membuat Prasetyo berubah. Semakin hari, ia tampak stres, mudah marah, dan gelisah. Dewi yang selama ini mempercayai suaminya sepenuhnya mulai merasakan keganjilan. Arini memantau dari jauh, mencatat setiap teguran, setiap ketegangan yang muncul. Dia tahu untuk menghancurkan seseorang, bukan hanya bisnis yang harus goyah, tetapi juga hubungan pribadi yang rapuh. Langkah berikutnya Arini adalah menyerang sisi pribadi. Secara anonim, ia mengirimkan bukti perselingkuhan Prasetyo kepada Dewi. Surat itu disertai dokumen rekaman dan bukti nyata yang tak bisa dibantah. Dewi membaca semuanya dengan mata terbelalak. Kemarahan dan kecewa menyatu menjadi badai emosi. Ia menuntut perceraian, dan dunia Prasetyo yang selama ini tampak sempurna mulai runtuh dari dalam. Kehancuran finansial dan keretakan rumah tangga membuat Prasetyo kebingungan. Dia mencari dalang di balik semua kekacauan ini, namun setiap langkahnya selalu terlambat. Bukti-bukti yang dikumpulkan Arini tersembunyi dengan rapi, dan setiap usaha untuk menutup lubang hanya memperburuk keadaan. Prasetyo mulai kehilangan kendali. Arini dari bayang-bayang menyaksikan semua ini dengan campuran perasaan yang kompleks. Dendamnya perlahan terpenuhi, namun ada rasa dingin yang mulai menyelinap ke dalam hatinya. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia miliki tidak bisa kembali memulihkan luka lama yang pernah ia rasakan. Setiap pukulan yang diterima Prasetyo adalah kemenangan, namun juga pengingat bahwa proses balas dendam selalu meninggalkan bekas. Malam itu, ketika lampu kota memantul di jendela apartemennya, Arini merasakan ketenangan yang aneh. Semua langkah yang ia rencanakan mulai membuahkan hasil.
Dunia Prasetyo mulai hancur satu persatu dari bisnis hingga rumah tangga. Namun di balik kepuasan itu, ada kesadaran pahit. Balas dendam mungkin memuaskan sementara, tetapi tak mampu menghapus rasa sakit yang sudah mengakar. Dengan tekad yang tetap menyala, Arini mulai menyiapkan langkah berikutnya. Jika ini adalah permainan catur, kini ia sudah menempatkan bidak-bidaknya dengan tepat. Semua gerakan berikutnya akan lebih besar, lebih berani, dan tak ada lagi ruang untuk kesalahan. Kehancuran Prasetyo hanyalah permulaan. Malam berlanjut dengan sunyi yang tegang. Kota tetap berkilau di kejauhan. Namun di dalam apartemen Arini, ada suasana yang berbeda. Suasana kemenangan yang tenang. Namun mengandung energi yang siap meledak pada saat yang tepat. Satu persatu, semua yang pernah meremehkannya akan jatuh, dan Arini akan muncul sebagai pengendali di balik semua kehancuran itu. Setelah melihat kehancuran bisnis dan rumah tangga Prasetyo, Arini sadar bahwa pukulan berikutnya harus menghancurkan citra pria itu di mata publik. Semua strategi sebelumnya hanya memukul dari dalam. Kini saatnya menyerang dari luar. Ia memutuskan untuk keluar dari bayang-bayangnya dan menyingkap kebenaran kepada dunia. Bukti-bukti yang telah dikumpulkannya, rekaman, dokumen, dan catatan rahasia disiapkan dengan rapi untuk memastikan tidak ada celah bagi Prasetyo untuk membantah. Arini mengundang beberapa wartawan terpercaya, mengatur pertemuan yang tidak terduga namun aman. Setiap bukti dipresentasikan dengan teliti, setiap detail dibuka satu persatu. Kisahnya sebagai istri kedua yang dibohongi diperdaya dan dimanfaatkan menjadi narasi yang kuat dan tak terbantahkan. Media menyambutnya dengan antusias, mengetahui bahwa cerita ini bukan sekadar gosip, tetapi bukti nyata dari skandal yang selama ini tersembunyi di balik citra sempurna. Prasetyo. Berita itu menyebar dengan cepat. Foto, video, dan laporan lengkap tentang kehidupan ganda, Prasetyo menjadi headline di berbagai media. Nama Prasetyo menjadi sorotan negatif yang terus-menerus. Investor yang semula menahan diri kini resmi menarik modalnya. Mitra bisnis mulai menjauh. Reputasi yang selama ini dibangun dengan susah payah hancur dalam hitungan hari. Dunia yang dulu tampak stabil dan kokoh bagi Prasetyo kini runtuh seperti bangunan yang kehilangan fondasinya. Arini tak berhenti di situ. Ia menghadapi Prasetyo secara langsung, tenang dan penuh kendali. Tatapannya dingin, wajahnya menampilkan keseimbangan antara kemenangan dan pengendalian diri. Prasetyo terkejut melihat wanita yang selama ini dianggapnya hanya pendamping sementara, kini muncul sebagai sosok yang mengendalikan kekacauan yang menimpa dirinya. Semua kehancuran yang terjadi adalah buah dari tangan Arini. Prasetyo marah, berteriak dalam frustrasi, mencoba mencari celah untuk membalas, namun semuanya sia-sia. Setiap bukti yang ia miliki telah disusun dengan rapi oleh Arini. Tidak ada jalan untuk menutupi kesalahan atau memulihkan reputasi yang telah dirusak. Dunia melihatnya sebagai pria yang tidak jujur, penuh kebohongan, dan gagal menjaga kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Arini berdiri tegak di tengah kekacauan yang ia ciptakan. Perasaan lega bercampur dengan dingin. Leganya karena dendamnya terpenuhi, dinginnya karena ia menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya harus digunakan dengan hati-hati. Dia menyadari bahwa balas dendam adalah alat, bukan tujuan akhir. Namun malam itu, di tengah gemerlap lampu kota yang memantul di kaca apartemennya, ia merasa puas. Dunia telah mengetahui kebenaran, dan Prasetyo kini berada di titik terendah dalam hidupnya. Langkah Arini selanjutnya adalah menyiapkan penutupan dari semua drama ini. Setelah semua kehancuran ini terjadi, ia ingin memastikan bahwa dirinya tetap aman, jauh dari bayang-bayang masa lalu, dan memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Malam itu, ketika suara kota berdengung di kejauhan, Arini merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Kekuatan penuh yang lahir dari strategi, kesabaran, dan keberanian untuk menuntut keadilan atas penghinaan yang diterimanya. Kehidupan Prasetyo yang dulu megah kini tinggal kenangan. Gugatan dari Dewi berjalan cepat, dibantu bukti-bukti yang dikirim. Arini, investigasi.
dari pihak berwajib semakin menjeratnya. Segala kekayaan, kehormatan, dan reputasi yang selama ini dibangunnya hilang satu persatu. Ia yang dulu selalu di atas, kini sendiri tanpa sekutu, tanpa perlindungan, bahkan tanpa rasa hormat dari orang-orang yang pernah menyanjungnya. Arini mengamati semua ini dari jarak jauh. Setiap keruntuhan yang terjadi adalah buah dari kerja keras, perhitungan dan kesabaran yang telah ia pupuk sejak awal. Namun seiring rasa puas yang mengalir, ada kekosongan yang tidak bisa ia abaikan. Dendam telah terpenuhi, namun ia mulai merasakan hilangnya sebagian dirinya sendiri dalam proses ini. Kekuatan dan strategi yang ia gunakan untuk menghancurkan Prasetyo juga menyingkirkan kebahagiaan dan ketenangan batinnya. Hari-hari berlalu dengan sunyi. Arini merenung, menapaki kembali perjalanan yang telah ia lalui. Dari wanita yang dikhianati, ia berubah menjadi dalang di balik kehancuran seorang pengkhianat. Ia belajar bahwa membalas dendam memberi kepuasan sementara, namun tidak mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan luka lama. Setiap langkah balas dendam yang diambilnya meninggalkan bekas yang tak kasat mata dalam jiwa. Akhirnya Arini memutuskan untuk melangkah maju. Dia menutup babak gelap dalam hidupnya, melepaskan semua dendam yang sudah dijalankannya sampai tuntas. Masa lalunya bukan lagi beban, melainkan pelajaran berharga tentang kekuatan, harga diri, dan batas kemampuan manusia dalam menghadapi pengkhianatan. Ia menata hidup baru, jauh dari bayang-bayang Prasetyo, jauh dari drama dan kepalsuan yang pernah mengelilinginya. Arini kini fokus pada dirinya sendiri. Dia mengejar kebebasan, kesuksesan, dan kedamaian batin yang selama ini tersembunyi di balik amarah dan luka. Setiap langkah di masa depan diambil dengan hati yang lebih matang, dengan kesadaran bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari balas dendam, tetapi dari kemampuan untuk berdiri tegak setelah terjatuh, dari kemampuan untuk melepaskan masa lalu dan membangun hidup yang baru. Kota di malam hari tetap berkilau, seolah menyambut babak baru dalam hidup Arini. Dari tempat itu, ia menatap langit dengan mata yang tenang dan penuh keyakinan. Dendamnya telah selesai, dan kini hidupnya adalah miliknya sendiri. Tidak ada bayangan masa lalu yang mengekang, hanya kebebasan, harga diri, dan masa depan yang menantinya dengan janji yang lebih nyata daripada kata-kata manis yang dulu menipu. Arini menutup mata sejenak, tersenyum dalam diam, melangkah ke arah baru yang penuh harapan. Dunia mungkin telah menyaksikan kehancuran Prasetyo, namun bagi Arini, kemenangan sejati bukan tentang menghancurkan orang lain, melainkan tentang menemukan kembali kekuatan dan dirinya sendiri. Masa lalunya telah selesai, dan kini cerita baru hidupnya dimulai.